وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. احترام حي. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa anshur liwa'a nahdatil watani fil alamin. Ya alima sirri wa ilani aslih qasdi wa shani wazhab anni hammi wa ahzani wa anshur liwa'a nahdatil watani fil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim muallimni wa dhurriyyati wa wal hikmata fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam unsur wahfaz wa aid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina bid daraini. Al-hadithu al-ishrun al-hadi wal-ishrun al-hadithu al-thani wal-ishrun an Mu'adzi radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nari. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnatun was-sadaqatu tutbi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-nar. Wa salatu ar-rajuli fi jawfil laili. Summa tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi al-jihadu. Summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi qala qubbi alayka hadha. Fa qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Fa qala sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa bin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawainahu fit Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Wa zirwatus sanami a'lahu wa hiya bi kasri zal wa dammiha. Jirwatu wa milakul amri bi kasril mim milak ay maksuduhu.
Ini panjang hadisnya ya. Ini hadis ke 22. Hadis ini tentunya sudah disebutkan ya dulu oleh Imam Nawawi di hadis fi hifdzil lisan. Ada sebelum ini tentang hadis atau hadis-hadis yang memerintahkan untuk hifdzil lisan, memelihara lidah. Ini sana dimuat oleh Imam Nawawi pada bab itu, bab fi hifdzil lisan ya. Hadis itu hadis ini sekarang pada hadis yang ke-30 yang dibuat menjadi akhir daripada kitab Al-Azkar ini 30 hadis. Itu akan dimuat hadis-hadis yang sangat penting sebagai pokok atau sumber daripada hukum-hukum Islam ya. Nah, jadi ini kita sudah masuk ke hadis yang ke-22 yang diriwayatkan oleh yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Muaz ya. Muaz bin Jabalin radhiyallahu taala anhu. Di sini disebutkan taqaddamal kalam amma yata'allaqu bihi matnan wa isnadan fi kitab hifdzil lisan. Qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nari. Kata ya Muaz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Ini luar biasa ya, sahabat-sahabat ya minta mohon kepada Rasulullah pekerjaan apa yang diperbuat supaya ya dia masuk surga. Karena memang itu ya tujuan kita hidup ini, untuk kita mendapatkan kemenangan, keuntungan dan kebahagiaan nanti pada hari akhirat itu. Ya. Karena di sana di akhirat itu yaumul akhir imma al-jannah wa imma an-nar. Ada dua ya tempat manusia. Ada yang bertempat di surga dan ada yang bertempat di neraka. Ya. Orang-orang yang kafir itu semuanya akan menempati neraka. Yang neraka itu ya tidak ada enaknya, tidak ada maiknya ya, tidak ada kesenangannya. Semua penyusah di sana. Ya azab luar biasa waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api neraka. Ya, karena sakitnya, karena pedihnya luar biasa, sehingga para sahabat-sahabat itu ya sudah dari sekarang dia rasakan bagaimana kepedihannya. Ada dulu sebelum ini seorang Yahudi ya. Yahudi mengatakan, ya Rasulullah, katanya pada Sayyidina Ali ya. Pada Sayyidina Ali dia mengatakan katanya al-jannatu ya. Dan dalam mana itu? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Itu ada hadisnya ya. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi dunia itu adalah surganya orang-orang kafir dan apa katanya? Sijin itu adalah tempat apa namanya? Orang yang berbuat dimasukkan dalam sijin ya, dalam penjara itu. Jadi penjara itu adalah, dunia itu adalah penjara orang-orang mukmin dan
surganya orang-orang kafir. Ini orang Yahudi ini ya kehidupannya ya sengsara di dunia ini. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Sayyidina Ali, kan saya pernah mendengar katanya Rasulullah, apakah betul itu Rasulullah itu? Saya heran ya, kok dia mengatakan dunia itu adalah sijnul mukminin, padahal antum ini katanya enak-enak saja, senang-senang aja di dunia ini. Ya. Kemudian ternyata saya ini ya yang dikatakan jannatul kafirin, ya, apa namanya, ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul wa jannah. Jannah itu kan tempat-tempat enak ya, tempat-tempat yang enak ya, tidak susah ya. Jadi kata-katanya Rasulullah itu ya tidak benar. Terus apa jawaban Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, oh ya betul katanya, kalau dibandingkan dengan kami ya orang-orang Muslim itu, surga ini tidak ada artinya. Dunia ini tidak ada artinya. Bukan seperti surga, ya, surga yang dimaksudkan. Karena di dunia ini ya, sekarang kami senang, besok atau lusa ada kesusahan. Pokoknya ya di dunia ini ada senang, ada susahnya. Dan kadang-kadang kalau kita hanya melihat dunia saja, kita merasa akan susah saja. Kalau itu kita inginkan tidak sampai, kita akan susah. Ya, itu dunia. Kemudian kalau dibandingkan dengan kamu sekarang ini yang berada di dunia ini, ya betul-betul surga. Karena apa? Ya karena nanti di akhirat itu dibandingkan dengan dunia ini, jelek-jelek tempat atau sesusah-susah kita di dunia ini tidak sesusah kita nanti pada ya waktu di neraka ya. Jadi benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Anda ini misalnya susah sekarang tidak bisa makan atau minta kepada orang, ya akan diberikan. Kalau nanti di neraka itu siapa yang akan memberikan? Tak ada ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bi wa sahibatihi wa bani. Tidak ada yang bisa akan membantu kita. Tidak bisa. Di dunia ini bisa kita dibantu oleh orang, oleh keluarga, oleh orang lain, oleh tetangga kita dan seterusnya. Jadi benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ini berbahagia sekarang ini di dunia. Kalau nanti di akhirat di neraka itu tidak ada kesenangannya. Jadi pada sahabat Rasulullah SAW seperti Sayyidina Mu'az mengatakan, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya, beritahulah kepadaku ya Rasulullah amalan-amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku daripada api neraka. Itu saja. Ya, Allahumma ajirna minan nar, itu doa kita kan supaya dijauhkan daripada api neraka. Tapi amalan apa yang harus kita perbuat sekarang? Ya, ini permintaan ya seorang sahabat yang bernama Mu'az pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawab Rasulullah? Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Itu engkau telah meminta sesuatu yang sangat agung, luar biasa ya. Dan memang itu yang harus kita mohon supaya kita dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Jadi Rasulullah mengatakan, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun, sesungguhnya itu mudah saja, mudah. Ala may yasarahullahu taala alaihi, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ya surga itu tidak memang Syekh Muhammad mengatakan al jannatu la bala. Ad-dunya ya, dunia ini
la mizah, ya, wala la'ab. Al jannatu laisa balas, ya. Jadi surga itu ya tidak gratis begitu ya. Cuma kita bisa mengerjakan sesuatu yang gampang saja. Ya, gampang kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita mengerjakan sesuatu itu satu sekecil apapun akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita mengaji, ya, kita belajar, kita membaca Al-Qur'an kan gampang saja ya. Bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan malas, ya. Jangan malas. Misalnya kita sekarang ini sedang belajar di Ma'had ini, tidak ada liburnya ya. Tidak ada selesai ujian langsung belajar begitu ya. Nah, ini dalam rangka ya kita mengambil karena belajar agama itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, sangat baik. Ya. Abdalul a'mal ala wajhil ardi ya salasun katanya. Jadi sebaik-baik pekerjaan di atas dunia ini adalah sebaik-baiknya ada 3. Pertama ya talabul ilmi, mencari ilmu agama, mencari ilmu. Itu adalah seabdal pekerjaan di atas dunia ini. Tidak ada yang lebih baik, belajar dan mengajar. Makanya kemarin ada mutaharrijat ya, ditawarkan di idarah oleh Pak Jen ya, ada katanya pegawai bank ya. Pegawai bank mau kalau bisa saya bilang carilah yang mengajar seperjuangan gitu ya, bisa mengajar dan bisa belajar dan mengajar, sama-sama menjadi guru, menjadi pejuang ya. Karena kalau kita mengajar atau kalau kita belajar itu seperti orang berjihad. Nah itu, jadi abdalul amal ala wajhil ardi salasun katanya. Abdalul amal ala wajhil ardi salasun. Seabdal pekerjaan di atas dunia, di atas bumi ini adalah 3. Pertama adalah talibul ilmi, ya, talibul ilmi. Kemudian yang kedua adalah al-jihad, ya, al-jihad, berjuang, ya, berjuang, ya. Kita berjuang sekarang ini tidak ada orang berperang kan. Kita bagaimana cara kita memperjuangkan Islam ini? Bagaimana caranya supaya orang yang Islam itu menjadi Islam yang kafah, sempurna keislamannya. Jangan hanya Islam KTP saja atau Islam nama saja, tapi la shalla wala shoma, atau sholat tetapi sholatnya itu tidak seperti sholat yang yang dituntun sebagaimana tuntunan syariat ya, tidak pernah dipelajari, atau kewajiban yang lain. Nah itu dalam rangka itu kita membesarkan Islam ini juga termasuk jihad. Bahasa kita jihad itu adalah berjuang ya, karena bukan hanya dengan nafsu kita berjuang. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dengan harta benda, dengan pikiran ya, dengan keahlian kita, itu adalah perjuangan ya, perjuangan. Nah kemudian yang ketiga katanya adalah hirfatul halal. Kita berusaha untuk ya mencari yang halal. Apa saja kita kerjakan, yang penting halal. Itu yang dimaksud dengan hirfah. Hirfah itu adalah usaha, ya, usaha atau bisnis, ya, bisnis yang halal. Yang dijauhkan hal-hal yang
ada sekarang lebih kita berada di akhir zaman, itu banyak sekali syubhat sekarang ya, banyak sekali syubhat. Jadi al halalu bainun wal haramu bainun wa bainahuma umurun mustabihat. Itu yang banyak sekali sekarang ini. Nah, supaya syubhat-syubhat itu bisa kita kita jauhkan juga ya. Nah, jadi ini pekerjaan yang paling baik di atas dunia ini. Jadi Sayyidina Mu'az diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu layasirun, mencari sorga dan menjauhkan diri dari api neraka itu layasirun, itu mudah, gampang. Ala man yassarahullahu ta'ala, atas orang yang dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia itu malas ya. Nah, sekarang menjadi menjadi penyakit kita itu adalah malas itu ya. Malas masuk di ma'had, malas belajar ya, malas membaca Al-Qur'an, malas. Nah, pokoknya itu sudah, itu penyakit manusia, malas. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isti'az artinya mohon perlindungan dari Allah Subhanahu dari kemalasan ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min galabati ad-dain wa qahri rijal. Itu 5 yang dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini menjadi penyakit ya, penyakit. Jadi al-ajz ya, al-ajz itu lemah, walaupun kuat fisiknya tapi merasa lemas saja, merasa lelah saja ya, misalnya ibadat ya, atau merasa lemah saja ya, lemah padahal fisiknya kuat. Atau ya itu kasal itu apa? Kasal itu malas ya, malas ya. Dia punya kekuatan tetapi malas. Wa na'udzubika minal jubn. Al-jubn itu artinya pengecut. Pengecut ya. Tak berani ya. Jadi kalau itu memang benar ya, harus kita berani melaksanakannya, kebenaran itu ya. Jangan takut. Wal bukhl ini juga penyakit ya, bakhil, itu orang yang punya sesuatu tapi dia tidak mau mengeluarkannya ya. Bakhil terhadap diri sendiri, bakhil terhadap orang ya, bakhil terhadap, pokoknya bakhil itu luar biasa ya, penyakit yang luar biasa. Jadi orang itu biasanya tamak ya, tamak. Itu bakhil ya, itu bahasa kita bakhil itu adalah apa? Terlalu pelit ya, terlalu pelit. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabati daini wa qahri rijal ya. Nah, jadi galabati dain itu artinya banyak hutang ya. Hutang sekarang orang ya ingin berutang saja, berutang ya, dia lihat orang tuh kan mau begitu seperti itu ya, yang penting dia bisa tercapai walaupun berutang banyak ya, berutang banyak. Nah, sekarang orang kadang-kadang ya kelihatan ya dia punya segala-galanya tapi dia minjem ya. Nah, itu tidak bagus ya. Jadi jangan sampai berutang kalau tidak terpaksa ya, tidak terpaksa. Lebih baik kita kalau bisa bercita-cita untuk memberikan bantuan kepada orang, piutang ya, memberikan utang kepada orang lain. Jangan kita berutang. Nah, itu yang harus diusahakan itu ya, diusahakan ya. Lakukan araan kita tertolong, kita nolong orang ya, biasanya begitu ya. Itu lebih senang kita
diberikan pertolongan daripada kita menolong orang lain, ya. Padahal kalau kita menolong orang lain, kita akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi itu yang dimohon oleh Rasulullah tempat itu, ya, karena itu adalah penyakit. Nah, kalau sudah hilang itu maka mudahlah, ya. Innahu la yasirun ala may yassarahu Allah taala alaihi. Itu gampang kata Rasulullah atas orang yang diberikan kemudahan untuk melakukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagaimana cara kita? Kita mohon kepada Allah, kita berdoa supaya digampangkan, ya. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan doa. Kita di dalam azkar ini kan banyak zikir-zikir, banyak doa-doa yang diajar. Termasuk itu yang tadi itu, ya. Termasuk yang tadi itu kan kita sudah lalui dulu, ya. Sudah saya suruh hafal dulu ini. Karena ini penting, ya. Penting untuk kita kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholati wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujju al-baita. Ini sebagai rukun Islam, ya. Jadi itu katanya Rasulullah SAW lebih pertama menyebutkan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kan itu adalah fondasinya. Engkau menyembah Allah, jangan kamu mensyarikatkannya, jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu. Wa tuqimus shalah, kamu mendirikan salat, ya, salat. Nah, jadi ini, ya, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kita mendirikan salat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang disebut, ya. Kemudian wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakah. Kamu mendirikan salat dan melaksanakan atau menunaikan zakat bila ada kelebihanmu, atau zakatul fitri, ya. Zakatul fitri atau zakatul mal. Jadi karena zakat itu kan dua, kan? Ada yang disebut dengan zakatul fitri, ada yang disebut dengan zakatul mal. Zakatul fitri itu, ya, pokoknya ada kelebihan kita pada waktu itu, ya, jangan kita terlalu berlebihan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini rata-rata orang yang bisa atau melaksanakan zakatul fitri itu. Kalau dulu walaupun dia punya, ya, tapi masih aja dia berpikir, lah tidak ada untuk besok katanya, ya. Untuk besok itu yang dipikirkan, ya. Karena misalnya lebih, ya, dia bisa, kalau lebaran itu kan banyak makanan-makanan, sudah jajan-jajan, banyak juga menyembelih ayam, banyak juga daging, ya. Tapi dia masih merasa kekurangan, sehingga dia pikir tidak usah katanya kita berzakat. Kalau dulu orang-orang dulu, alhamdulillah sekarang ini, ya, semua orang bisa melaksanakan. Pokoknya ada kelebihannya pada waktu itu, pada hari itu, ya, kita wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau zakatul mal ini sudah ada nisabnya. Punya uang sekian, ya, kalau nisabnya batasnya sudah sampai itu, maka kita keluar. Punya tanam-tanaman. Sekarang ini tanam-tanaman juga banyak yang dipolitisir kadang-kadang, ya. Hanya gabah saja yang yang dikeluarkan zakatnya, tapi jagung, kedelai, yang lain-lain itu tidak dikeluarkan zakatnya. Atau uang juga, ya, uang, ya. Ini jadi wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana, kau puasa Ramadan, wa tahujjul baita, ya, berhaji, ya. Alhamdulillah sekarang ini dibuka haji, kan, tahun ini 2 tahun itu ditunda. Tapi sekarang ini kuotanya dikurangi. Kota haji untuk Indonesia, untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk Indonesia saja.
Ya, jadi sekarang ini yang tadinya kuota untuk Indonesia itu berapa? 220 sampai 230 ribu, ya 200 ribu. Sekarang ini hanya 105, dan itu pun dibatasi umurnya, ya, karena penyakit yang kemarin itu, ya, yang melanda dunia, penyakit corona, ya, penyakit Siti Corona namanya. Nah, jadi itu sekarang mudah-mudahan tidak lagi, ya. Tapi sekarang ini ada lembu yang ini, binatang. Banyak, ya, warga kita yang sapinya sakit, ya, tapi kalau yang masih kecil itu kasih mati. Tapi yang besar itu bisa bisa diobati. Tapi banyak sekali obat-obat yang diberikan. Belum dijumpai juga oleh dokter dokter hewan, ya, dokter hewan dalam ini belum dijumpai juga obatnya. Tiba-tiba seperti itu. Macam-macam penyakit ini luar biasa, ya. Makanya harus kita bersiap-siap, ya. Kemarin ada juga orang yang meninggal dunia umurnya hanya 39. Ada juga yang umurnya 30, ya, 30. Jadi ini walaupun orang dalam keadaan sehat, segar bugar, umur itu tidak diketahui. Dengan datangnya ajal itu secara tiba-tiba. Malaikatul maut itu datang secara tiba-tiba. Nah, jadi hendaklah kita siap-siap, ya. Jadi haji ini sudah dibuka sekarang ini. Kita tadinya untuk KBIH ini akan bisa memberangkatkan sebetulnya kuotanya itu yang mendapat yang mendapat porsi itu 72, tapi yang berangkat ini setengahnya, yaitu 30, kurang dari setengah, ya, 32 sekarang yang berangkat ini. Jemaah kita, jemaah KBH ini, yang kemarin hari Kamis itu sudah ditatar di sini, ya, praktiknya. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Itu kata Rasulullah, apakah ingin kamu saya tunjukkan ala abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Jadi Rasulullah menunjukkan, ya, selain yang wajib tadi itu ada juga pekerjaan-pekerjaan yang sebagai abwabul khair, itu pintu-pintu kebaikan. As-sawmu junnatun was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-nara. Ya, as-sawmu junnatun. Junnah bermakna wiqayah. Jadi puasa itu adalah sebagai perisai, wiqayah, ya, untuk tidak menjerumuskan kita, ya, kepada syahwat-syahwat, kemauan-kemauan. Nah, karena puasa ini bagus sekali, ya, untuk melemahkan terutama pemuda-pemuda yang sedang belajar, yang melonjak keinginan dan syahwatnya, ya, itu hendaknya dia banyak berpuasa, ya, karena puasa itu juga, ya, itu tasihhu katanya, sumu tasihhu. Kalau orang suka berpuasa, dia badannya menjadi sehat, ya. Jadi as-shawmu junnatun wikayatun anis syahwah, ya, karena dalam hadis juga, ya ma'syar syabab man istata minkum alba'ah falyatazawwaj, ya. Nah, jadi hai para pemuda, apabila kamu sudah mampu, ya, segala-galanya ada kemampuan, ya, hendaklah kamu kawin. Ini anjuran, ya, anjuran bagi yang mampu, tapi jangan, ya, membebankan orang lain, membebankan orang tua, ya, membebankan orang lain. Semua masih dia bersuami istri, masih juga membebankan orang tua. Nah, jangan sampai begitu. Kita kalau sudah berkeluarga, ada kewajiban kita itu harus mandiri, ya, bisa mampu memberikan nafkah
nafkah zahir maupun nafkah batin. Ya. Nah, ini kewajiban yang pemuda-pemuda apabila sudah mampu, maksudnya mampu ada ya bisa memberikan nafkah, ya, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Kemudian kalau tidak mampu, apa katanya? Fa illam yastati fa alaikum bisyami atau bisaumi fa innahu lahu wijaun. Kalau kamu tidak mampu, ya, tidak ada harta, keinginan saja, syahwat saja yang besar, ya, ingin dan tidak tidur kadang-kadang malam terus bergadang, ya, menghayal, maka segera puasa, ya, puasa sing lawannya, ya. Nah, jadi itu yang maksud dengan as-shawmu junnatun was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu katanya tutfi'ul khati'ah, yaitu menghapus khati'ah, memadamkan khati'ah atau menghapus khati'ah, kesalahan, ya, dosa-dosa itu bisa dihapus dengan saya. Tapi dosa yang hubungannya dengan Allah saja. Tapi kalau ya dosa terhadap sama hamba, ya, misalnya ghibah atau namimah atau menzalimi orang, ya, nah itu tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diampun, ya, walaupun kita bersedekah. Jadi yang hubungannya dengan Allah itu yang dimaksud di sini, ya. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Ya, sebagaimana air itu yang bisa memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili. Ini juga abwabul khair ini. Salatur rajuli fi jawfil lail. Ya, yaitu salatnya seseorang, ya, laki-laki dan perempuan, maksud ini itu fi jawfil lail, di tengah malam, ya. Jadi ini bagus sekali kalau bisa dilaksanakan, ya, terutama ya bagi kita yang belajar itu hendaklah bangun di tengah malam, walaupun hanya melaksanakan tahajud dua rakaat, ya, jam 3 atau jam 2, ya. Walaupun kalau ngantuk tuh bisa tidur, tapi jangan tidur kemudian subuhnya juga terlantar, ya. Nah, jadi jangan, ya, tahajud kemudian tidur, ya, tidur subuhnya sudah terbit matahari, jangan sampai itu, ya. Ini tergantung kebiasaan saja, ya. Summa tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Sampai di situ, ya, dibaca. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ini. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum, ya. Jadi lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Artinya mereka itu, ya, tidak tidur. Yubaidul madaji, tempat tidurnya itu dia, ya, tinggalkan. Ya, tahajud, ya, ke sujadahnya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Junub itu jamak daripada jambun, ya. Jadi lambungnya itu adalah jauh daripada tempat tidurnya. Yad'una rabbahum. Apa yang dilaksanakan waktu apa? Dia melaksanakan yad'una rabbahum khaufan wa tama', yaitu memohon pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khauf, ya,
khauf wa tama'ah, ya, jadi dalam keadaan takut dan optimis, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia menafkahkan, ya, sebahagian dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, jadi ini yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya termasuk abwaabul khair. Jadi ya, tahajud itu memang ya di sana di tengah malam, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau orang sekarang mengistilahkannya apa namanya, telepon, ya, telepon yang langsung begitu, ya, yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang mengeliruinya, tidak ada yang membatasi, kemudian langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta balagha ya'mal. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa zirwati sanamihi. Al jihadu, ini kurang, ini, ya. Ini kurang. Sebenarnya ala ukhbiruka ya Muaz, kata Rasulullah, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam, ya, wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Itu ada kurang gitu dia, ya. Jadi ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Kemudian qultu bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islam, ya, wa amuduhu as-salat wa zirwatu sanamihi al-jihad. Jadi apakah ingin ku kabarkan kepadamu, hai Muaz, bi ra'sil amri, pondasi atau pokok segala-galanya dalam agama, pokok sesuatu itu, ya, pokok perkara. Tapi yang dimaksud di sini dengan ra'sul amri adalah agama, ya. Wa amudihi, tiangnya, tiang agama itu, tiang perkara itu. Wa zirwati sanamihi, zirwati sanami artinya yang di punggung itu, yang apa namanya, di atas onta itu kan ada seperti gunung itu. Disitulah apa namanya yang disebut dengan sanamul jamal, ya, zirwatu sanamihi. Jadi punggung, tulang punggung, ya. Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Muaz mengatakan, bala ya Rasulullah, saya ingin untuk diberitahu apa itu adalah ra'sul amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Jadi Sayyidina Muaz, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin untuk mengetahuinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ra'sul amri al-islam, yaitu segala perkara itu adalah pokoknya, ya, agama itu adalah agama Islam. Itu karena agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Jadi itu yang dimaksud dengan ra'sul amri al-islam. Pokok daripada kehidupan itu, ya, agama itu adalah Islam. Jadi yang lain-lain itu tidak diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi agama-agama yang lain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jadi pokok kita hidup
itu adalah pokok perkara semuanya itu adalah Islam, ya, al-Islam. Kemudian ra's wa amudihi, ya, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salatu, ya, tiangnya agama itu adalah as-salat, ya, as-salat. Sekarang ini ya banyak orang-orang yang meninggalkan sholat, bekerja sedikit ya, ditunda-tunda sholatnya, bahkan ditinggalkan banyak ya. Mudah-mudahan kita jauh dari itu ya. Dan mari kalau keluarga kita kasih tahu, kita bimbing untuk jangan meninggalkan sholat ini, karena sholat itu adalah sebagaimana dikatakan di sini adalah as-sholatu imaduddin. Imad itu adalah tiang agama. Paman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat itu seperti dia menghancurkan agama. Wazirwatu sanamihi al-jihad. Nah, tulang punggung daripada Islam itu adalah al-jihad. Jadi kalau tidak ada jihad itu ya Islam itu tidak kuat ya. Nah, jadi jihad itu yang penting sekali ya, penting. Setiap orang ya berjihad sesuai dengan kemampuannya. Jangan tidur saja ya. Kita ya selama hidup ini harus berjihad. Ya, berjihad, berjuang. Ini dalam rangka Anda ini juga berjihad ini. Ya, karena talabul ilmi ini adalah bagian daripada fisabilillah ya, sabilillah. Nanti kalau ada misalnya huru-hara kita disuruh perang ya, tapi tidak ada kan, tidak ada peperangan sekarang ini. Dulu zaman sahabat, di zaman Rasulullah itu ya memang ya karena mereka itu juga memerangi kita ya. Mereka orang-orang kafir, terpaksa juga ya kita harus ya, jangan diam, jangan sabar ya, harus perangi juga mereka itu. Tapi sekarang kita kalau di Indonesia ini kan aman-aman saja ya, aman antara orang-orang non Islam dan orang-orang Islam itu ya tidak saling ganggu fisik maksudnya ya. Tetapi kalau dalam segi segi jihad al-amwal atau jihad al-ilm ya, kita harus perbanyak itu ya, perbanyak jihad kita, karena kita jihad dengan fisik itu sudah tidak ada lagi sekarang ini ya. Kita berjihad dengan pikiran, bagaimana kita mengembangkan Islam ini. Kita alhamdulillah lewat Nahdlatul Wathon mengembangkan Islam. Makanya Nahdlatul Wathon itu bergerak dalam bidang pendidikan, kemudian sosial dan dakwah ya. Pendidikan ini penting, pendidikan ya, karena kalau kita sudah memiliki ilmu pengetahuan itu gampang saja segala-galanya ya, gampang segala-galanya. Kalau kita tidak bisa dipolitisi, tidak bisa ditipu oleh orang-orang kafir itu apabila kita memiliki ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan ini sangat penting. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi ya. Dengan ilmu saja kita belajar apa saja ya, lebih ilmu agama ini dulu, kemudian kalau jadi para ulama kita membagi ilmu itu kan ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah, ada ilmu yang yang mubah, ada ilmu yang bahkan ada juga ilmu yang haram ya. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah, ada ilmu yang ya, ada ilmu yang mubah dan ada ilmu yang haram ya. Ilmu-ilmu yang wajib itu ya
cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bermuamalah dengan sesama manusia, ya muamalah kita itu supaya halal gitu ya. Bagaimana kita harus mempelajarinya. Nah, itu wajib kita pelajari ya. Adapun yang mubah ya misalnya membuat apa saja, membuat pesawat atau membuatnya boleh saja ya, tidak kita bisa ya, tapi alangkah bagusnya kita baik sehingga berbahasa ya, bahasa Inggris. Kalau dulu orang mengatakan bahasa setan katanya ya, tapi sekarang ini sangat penting sekali ya. Orang kalau keluar negeri itu ya harus juga bisa berbahasa tempatnya ya, kepada negara yang dituju itu ya. Nah, jadi man ya, man alima lugata qaumin, katanya man apa katanya itu pepatah itu ya. Jadi orang yang bisa mempelajari atau bisa menguasai bahasa orang lain, itu dia tidak akan bisa ditipu ya, tidak bisa akan dijual ya, tidak bisa akan dijual ya. Anda ke Eropa misalnya ya, dan nanti di Amerika atau di Inggris ya, orang berbahasa Inggris ya, kita harus juga bisa berbahasa Inggris supaya jangan kita dijual. Man amina min makrihim ya. Man alima lugata qaumin amina min makrihim ya. Jadi jihad itu sangat penting ya. Jadi kunci atau apa namanya, zirwatu sanamil Islam itu adalah al jihad. Summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi, qultu bala ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ukhbiruka, apakah saya beritakan kamu bimilaki dzalika, maksud yang demikian itu semuanya. Qultu bala ya Rasulullah. Ya, Sayyidina Mu'az mengatakan, ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi qala kuffi alaika hadza ya. Kemudian Rasulullah SAW memegang lisan itu mulut ya, seraya mengatakan kuffi alaika hadza ya. Kuffi makna ihbis ya, ihbis, jagalah ini, jagalah mulut ini, jagalah lisan ini ya. Nah, bagaimana cara menjaga lisan itu? Ya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kekafiran kadang-kadang ya, dengan kata-kata itu ya. Jangan mengkafirkan orang ya, jangan mencaci maki orang. Nah, itu jangan mengucapkan kata-kata yang menyebabkan fitnah ya juga. Itu yang dimaksud kufi alaika hadza lisan. Qultu ya Nabi Allah. Kemudian Sayyidina Mu'az mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu. Apakah kita itu mu'akhadz, artinya diambil sanksi atau kita dihukum ya. Apakah kita itu dihukum ya dengan apa yang kita ucapkan. Faqala sakilat ka ummuka ya, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nah, itu kata Rasulullah SAW ya, sakilat ka ummuka, ini kata-kata sakilat makna pakidah ummuka. Jadi orang yang kehilangan ibunya, kehilangan orang tuanya kan
Jadi ini kata-kata yang Rasulullah mengatakan sakilat ke umuka wahal yakubun nasa bin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Jadi ini istifham ingkari ya, sehingga maknanya nafiun. Maksudnya ma yakubun nasa finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Jadi tiadalah manusia itu akan dilemparkan ke api neraka ya, ala wujuhihim aw manakhirihim, dari separuh riwayat mengatakan ala manakhirihim, hidung atau wajahnya itu dilempar ke api neraka, maksudnya illa hasaidu alsinatihim, kecuali oleh apa yang dihasilkan oleh lidahnya. Hasaid itu artinya hasidah ya, yang kalau orang bercocok tanam akan memetik hasilnya. Jadi lidah kita ini bisa diumpamakan dengan ziraah, dengan dengan bercocok tanam ya, bercocok tanam. Kalau apa yang kita ucapkan itu baik-baik semuanya, kita akan mendapatkan hasil ya, hasil yang kita petik itu adalah kebaikan semuanya. Tetapi kalau apa yang diucapkan oleh lidah ini jelek ya, itu kita akan mendapatkan hasil yang jelek juga. Nah, jadi tergantung lidah ini, ucapan-ucapan yang itu yang dimaksud dengan illa hasaidu alsinatihim. Jadi hasaid ini ya berrafi fa'il ya, fa'il daripada yakubu. An-nas itu adalah maf'ul muqaddam ya. Jadi ma yakubun nasa bin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Hasaidu menjadi fa'il. Ya, jadi tidak ada manusia yang dilemparkan, yang ulqihi binnar ala wujuhim illa hasaidu alsin, kecuali dengan apa yang dihasilkan oleh lidah-lidah mereka. Jadi apa yang dihasilkan oleh mulut kita itu ya itu sudah ya, kalau baik ya, makanya ya jangan terlalu, kalau tidak bisa mengucapkan kebaikan maka hendaklah diam ya. Tapi kalau bisa mengucapkan kebaikan, zikir dan ucapan-ucapan yang baik itu ya silahkan. Tetapi kalau tidak bisa, falyaskut ya. Jadi itu ada hadisnya dulu di bab kitab lisan itu ya. Ini hadisnya ini. Nah, jadi hadis yang sangat panjang tapi sangat penting ya, sangat perlu kita perhatikan dan sangat perlu kita juga laksanakan ini ya. Semuanya ini adalah hal-hal yang baik, karena Rasulullah mengatakan mengatakan ini ada abwabul khair ya, abwabul khair ya, pintu-pintu kebaikan. Dari pertama tadi ala adulluka ala abwabil khair ya. Kemudian di sini juga mengatakan ala ukhbirka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi ya. Jadi ini semuanya adalah peringatan ya. Tapi jarang sekali sekarang ya. Padahal kalau kita misalnya membaca selawat atau membaca surat-surat pendek ya, surat-surat pendek sangat bagus sekali ya.
Kadang-kadang kita kalau bicara itu paling-paling membicarakan orang, ya orang lain, atau membicarakan keaiban orang, ya ini yang disebut dengan ghibah. Ya, itu yang ghibah dan namimah itu ya itu tidak bisa tidak bisa dimaafkan, kecuali kalau kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan, ya bersangkutan. Walaupun di sini disebutkan as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Ya, di hadis itu di asalnya mengatakan khati'ah ya Allah, ya bainaka wa bain Allah. Adapun khati'ah ya berupa kezaliman terhadap orang, itu harus juga diselesaikan permasalahannya dengan sesama hamba. Ada orang mendengar hadis yang mengatakan siapa-siapa yang sholat jenazah maka akan diberikan 1 qirot. Kemudian kalau dia pergi untuk mengantarkan mayit akan diberikan 2 qirot. 1 qirot itu sebesar gunung Uhud, ya gunung Uhud. Dia bayangkan ya berapa kali saya sholat mayit ke luwe tumpukan pahala, ya kalau sebesar gunung Uhud, ya kalau 10 kali atau 20 kali apalagi 50 kali ya sudah dia bayangkan. Nah, boleh saya mencaci, boleh saya mengambil hak orang, boleh saya mencuri, boleh saya mematikan orang, boleh saya nyehiri orang. Nah, itu dibolehkan. Dia bayangkan itu pahala-pahala itu. Nah, ini salahnya ya kalau hanya membaca 1 hadis saja itu. Ya 1 hadis yang dibaca, ya kebesaran pahala orang melakukan satu amalan. Dikira bisa menghapus segala macam kejahatan. Berzina ya dia mudahkan. Nah, karena nanti saya kalau memang ya dosa-dosa besar itu bisa dimaafkan, itu dengan kita bertobat kepada Allah. Tobat itu artinya kita berusaha tidak lagi untuk mengerjakannya. Ya, tidak bisa kalau dikerjakan itu bukan tobat nasuha namanya. Ya, itu yang tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala hadisu as-salisu wal ishrun. Ini 1 hadis saja, ini sudah jam 9:40 20 menit. Ini ada undangan saya juga ini di Peringga ya. Ya. Sampai di sini ya. Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
لا تجعل الله بنا ولا منا ولا معنا شفيعا ولا محروما ولا مطرودا حسنت نفسي واياكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ولقد اني واقوم السوء بامرك لا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم افتح لنا اللهم ارزقنا علما بما عندنا المسلمين الملائكه المقربين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واورثنا علما لم نعلم علما ونسألك الفضل والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك والعلم والفهم والعمل ما أشار إليها وحسن الخاتمة وحسن العاقبة بالأمور كلها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك منك المسجدين وغاسل الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن تسليم وتعوذ لا يستجاب له اللهم إنا نعوذ بك من جد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة والله رب الهادي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته